Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Bagaimana? Kalian sehat semua ya? Mudah-mudahan dalam situasi semacam ini anak-anak tetap bersemangat belajar. Beruntunglah kalian dalam kondisi semacam ini masih mendapat kesempatan untuk belajar. Sebelum kita mulai, mari seperti biasanya kita hadiahkan suratul Fatihah buat ibu bapak guru yang mengajar kalian. Semoga diberi kesehatan, kelancaran dalam segala hal dan ilmunya pun juga berkah bagi kalian semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi selanjutnya. Kalau kemarin kita tahu beberapa bentuk lembaga sosial, kemudian kita akan membahas seperti apa sih lembaga sosial dan apa sih pengertian lembaga sosial. Kita tahu kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari orang lain, manakala kita tentu sebagai manusia itu membutuhkan beberapa kebutuhan lain, dan tentu saja tidak bisa kita usahakan sendiri. Nah, untuk melayani semua kebutuhan-kebutuhan itu tentu ada satu wadah atau lembaga yang akan membantunya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka macam itu. Kemudian lembaga-lembaga ini kita simak dulu lembaga yang ada di masyarakat, yaitu lembaga sosial. Ada beberapa ahli yang memberikan batasan atau pengertian. Apa sih lembaga sosial itu? Lembaga sosial adalah satu proses yang terstruktur untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu. Nah, siapa saja para ahli sosiologi selain dari Harton dan Han? Di sini ada McIver dan Page. Jadi dia memberikan batasan bahwa lembaga sosial adalah tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antara manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi. Kemudian dari Kornblum, dia menyatakan bahwa lembaga sosial itu adalah sebagai satu struktur status dan peran yang diarahkan ke pemenuhan keperluan dasar anggota masyarakat. Kemudian di situ ada Kunchoro-Ningrat, yaitu memberikan batasan bahwa lembaga sosial adalah sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola resmi atau satu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan kompleks khusus dalam kehidupan manusia. Kemudian ada Leopold von Wies dan Becker. Dia menyatakan bahwa lembaga sosial adalah jaringan proses hubungan antar manusia, antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-polanya sesuai dengan minat kepentingan
individu atau kelompoknya. Kemudian ada Paul B. Hurton dan Chester L. Hand. Dia juga memberikan satu batasan bahwa lembaga sosial adalah sistem untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan masyarakat dipandang penting atau sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan pada kegiatan pokok manusia. Kemudian ada juga Summer. Dia menyatakan bahwa lembaga sosial merupakan perbuatan, sikap, cita-cita dan perlengkapan kebudayaan yang bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Selain itu ada Suryono Sukanto. Dia juga memberikan satu batasannya bahwa pranata sosial adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada satu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Jadi dari berbagai pengertian lembaga sosial yang dikemukakan para ahli tadi, bisa kita simpulkan bahwa lembaga sosial adalah satu proses yang terstruktur untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu dalam satu kelompok masyarakat. Kemudian kita perhatikan anak-anak seperti apa sih jenis dan apa sih fungsi daripada lembaga sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam ini, kita dapati berbagai jenis lembaga sosial yang mana satu dengan yang lain ini saling berhubungan dan saling melengkapi. Nah, lembaga sosial yang ada pertama yaitu adanya lembaga keluarga. Anak-anak, lembaga keluarga ini merupakan unit sosial masyarakat yang terkecil di dalam masyarakat, yang mana di situ nanti terdiri dari ada ayah, ada ibu dan anak-anak. Nah, di dalam keluarga itu nanti diatur hubungan antar anggota keluarga sehingga anggota keluarga itu memiliki peran dan fungsi masing-masing. Nah, keluarga ini terbentuk dari sebuah, tentu saja adanya satu perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Nah, konsep daripada keluarga yang umumnya terdiri atas orang tua dan anak saja. Nah, saat ini pun mulai bergeser. Jadi keluarga itu tidak hanya terdiri anak-anak, tetapi ada anggota yang lain yang lebih luas. Ada kakek nenek, kemudian ada paman, bibi, kemudian ada cucu dan lain sebagainya. Nah, kita perhatikan dalam keluarga ini nanti tentu saja punya karakter, punya ciri-ciri. Apa sih karakter dari satu lembaga keluarga itu? Kita dapati beberapa karakter keluarga seperti yang diungkapkan oleh MacIver dan Charlene Hurton, yaitu pertama adanya hubungan perkawinan. Tanpa ini tidak akan terjalin satu keluarga. Yang kedua yaitu adanya bentuk satu kelembagaan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan yang dibentuk
atau dipelihara. Kemudian ciri lainnya mempunyai satu sistem tata nama, termasuk mungkin garis keturunan. Kemudian punya fungsi ekonomi. Jadi di dalam masyarakat di dalam keluarga ini nanti mengharap adanya keluarga yang sejahtera, maka di situ ada satu fungsi ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan keluarga, di mana di situ ada pembagian tugasnya, yaitu seorang ayah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab pada keluarganya dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian seorang ibu punya peran, yaitu membantu apa yang dikerjakan, dilakukan kepala keluarga. Di situ termasuk mengolah, membimbing, mengasuh anak-anak atau menata keluarga. Kemudian ciri lain keluarga itu adalah bahwa keluarga adalah tempat tinggal bersama untuk melakukan aktivitas. Selama seharian mungkin penat bekerja, dengan adanya satu keluarga, ada satu wadah rumah, maka mereka bisa bersantai, kemudian melepas penat dan lain sebagainya. Kemudian di situ juga terbentuk satu rumah, maka dibentuklah satu rumah. Kemudian adanya satu tatanan dalam keluarga, yaitu rumah tangga. Kemudian masih dalam keluarga. Itu tadi kalau karakter keluarga. Kemudian ciri-ciri bahwa itu adanya satu keluarga. Jadi keluarga ini adalah merupakan kelompok sosial yang anggota-anggotanya itu berhubungan secara erat, secara intim, secara eksklusif, secara privat. Artinya secara punya kepribadian tersendiri. Nah, di situ istilahnya sosiologinya yaitu Gemeinschaft, yaitu kelompok sosial yang anggotanya berhubungan satu sama lain. Yaitu bahwa antar anggota itu mempunyai hubungan yang intim dan hangat. Jadi sangat dekat, saling mendukung satu sama lain. Kemudian juga kooperatif. Jadi tidak di sini ada satu kerjasama yang baik. Kemudian yang lainnya, kalau itu memang satu keluarga, ada face to face, benar-benar kita bertemu, bertatap muka. Kemudian anggota keluarga memperlakukan anggota yang lain sebagai tujuan, bukan alat untuk mencapai tujuan. Ciri lainnya, bahwa keluarga itu menempati tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Memang mereka itu ada dan bertempat tinggal, punya jangka waktu menurut kondisi keluarga. Kemudian selain itu tentu memiliki seperangkat aturan sosial tertentu yang diakui dan dijalankan bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga. Jadi aturan bagaimana dan bagaimana ini tergantung latar belakang seseorang, dari lingkungan mana. Maka disitulah nanti akan membentuk keluarganya. Kemudian selain itu, ciri kalau itu memang adanya keluarga, mempunyai fungsi pokok. Di antaranya itu adalah adanya reproduksi, yaitu adanya kelahiran. Jadi dia pengen mempunyai keturunan, kemudian adanya satu ekonomi. Dengan adanya kelahiran tadi dia berusaha untuk melakukan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian ada sosialisasi, bagaimana dia memperkenalkan kepada masyarakat, ini loh keluarga saya. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya perlindungan. Dengan adanya keluarga,
diharapkan kita bisa berlindung, bernaung dalam arti ada yang kita lihat, ada yang kita harapkan. Setidaknya mereka ini loh kebanggaan saya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi minimal nanti dalam keluarga itu ada 2 anggota yang mempunyai hubungan sebagai suami istri yang diakui oleh masyarakat. Kemudian apa fungsinya sebuah keluarga? Fungsi keluarga tadi sudah saya singgung di atas, yaitu adanya reproduksi. Jadi di dalam lembaga keluarga itu nanti kita dapati anak-anak sebagai wujud dari cinta kasih seseorang, yaitu seorang suami istri di dalam mengharap adanya meneruskan keturunannya. Kemudian fungsi guna lainnya yaitu sosialisasi. Yang dimaksud di sini adalah bahwa keluarga itu nanti memiliki fungsi dan peran dalam pembentukan kepribadian anak sesuai harapan orang tua. Ya, jadi sebelum mereka berkeluarga, pasti yang pertama diangankan itu punya keturunan. Nah, keturunan itu nanti mau kita apakan? Ini sudah ada rencana. Jadi begitu kita nanti masuk, ini sudah ada anak kita nanti saya ginikan. Tentu mengikuti apa ini? Kepribadian ataupun bakat anak itu. Ya, kadang ada yang dipaksakan juga ada, tapi kadang ada yang mengikuti apa sih bakat anak saya. Ya. Kemudian fungsi dari lembaga keluarga yang lain yaitu fungsi afeksi. Nah, di dalam fungsi afeksi ini pada saat nanti mendidik anak itu memerlukan rasa kasih sayang dan perhatian supaya anak-anak yang dididik itu punya akhlak. Karena jika tidak dididik dengan cara penuh kasih sayang, anak-anak itu kadang sulit untuk dikendalikan, kadang-kadang juga bisa terjerumus dalam hal yang tidak baik. Jadi dalam keluarga nanti mungkin kita keluarga dikasih rezeki baik dan tidak. Pada saat kita dikasih kurang baik, ini pun juga PR, bukan kok wah kita itu nanti ongkosnya kecil, tidak. Justru memerlukan perhatian secara khusus bagaimana supaya nanti dia bisa tertutup kekurangannya dan dia bisa mandiri. Juga kalau kita dikasih rezeki yang sehat dan bagus, ini pun juga butuh perhatian sama. Anak kita kok sehat, tempatnya di sini, berarti kita harus mempersiapkan. Inilah dalam fungsi afeksi. Kemudian ada fungsi ekonomi, yaitu di sini orang tua punya kewajiban ekonomi, ya. Jadi lebih-lebih seorang ayah ini punya tanggung jawab bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan istri nanti dalam keluarga pendukung, kalau bisa membantunya dalam mencari kebutuhan keluarga. Jadi di dalam keluarga itu sudah ada apa ini? Bagian tugasnya, kewajibannya masing-masing. Kemudian fungsi lainnya yaitu adanya pengawasan sosial. Ini pun sangat perlu. Dalam keluarga ini nanti ada sistem kontrol atau pengawasan, ya istilahnya demi untuk menjaga nama baik keluarga. Jadi terkadang ada yang mungkin dalam pengawasannya ini ada menggunakan slow, ada yang keras, ya. Kemudian adanya fungsi dari proteksi, yaitu
melindungi. Jadi lembaga ini punya fungsi untuk melindungi anak-anak, sehingga anak ini nanti merasa terlindungi dari ancaman dalam atau luar. Kadang-kadang sekarang anak-anak itu kan banyak yang suka goda temannya, membuli temannya sampai berlebihan. Nah, dengan adanya keluarga, anak-anak merasa nyaman karena ada peran dari anggota keluarganya. Kemudian fungsi adanya keluarga, lembaga keluarga ini adalah memberikan status. Jadi maksudnya di sini adalah dengan adanya pernikahan, maka status atau kedudukan yang baru diperoleh seorang suami atau istri di dalam masyarakat. Kemudian setelah kita lihat dari fungsinya, bagaimana sih proses terbentuknya sebuah keluarga. Kita berada di Indonesia anak-anak, jadi memiliki aturan tentang pernikahan dan membentuk keluarga. Nah, sebuah keluarga nanti akan dinyatakan sah setelah mengikuti prosedur sesuai aturan yang ditetapkan negara melalui Kantor Urusan Agama atau KUA. Nah, ini kira-kira bagaimana proses terbentuknya keluarga. Pertama, tentu saja melalui proses pernikahan. Ya, anak-anak masih kecil enggak apa-apa ya. Suatu saat juga akan mengalami atau tahulah ya, paling tidak gitu. Pernikahan itu apa? Pernikahan itu adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama. Ya. Jadi nanti mungkin dengan norma hukum yang berlaku dan norma sosial umumnya di masyarakat. Nah, upacara dalam pernikahan ini nanti memiliki banyak ragam dan variasi menurut budaya masyarakat masing-masing, menurut agama, kemudian tingkat sosial. Ini tergantung mereka mau melaksanakan dengan cara apa. Kemudian tahap kedua yaitu pemeliharaan anak-anak. Jadi anak-anak ini mengenal berbagai macam nilai dan norma dalam keluarga. Nah, setiap anggota keluarga punya tanggung jawab tertentu. Nah, keluarga dapat menentukan karakter setiap anggotanya, terutama anak. Jadi anak merupakan anggota keluarga yang wajib dilindungi oleh setiap anggota yang ada dalam keluarga. Kebutuhan setiap anak ini pun harus dipenuhi dan perlu diperhatikan sehingga potensi yang dimiliki oleh anak dapat berkembang dengan baik. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap keluarga dewasa. Ini dimulai sejak anak pertama meninggalkan rumah, berakhir pada saat anak terakhir meninggalkan rumah sehingga rumah menjadi kosong. Jadi ini kita namakan launching family karena ada semacam peristiwa pelepasan anak meninggalkan rumah induknya. Ya. Jadi tahapan-tahapan ini tergantung ya jumlah anak dan dan ada tidaknya anak belum berkeluarga. Ya, jadi kita ambilkan contoh saja, misalkan anak tunggal, maka tahap ini menjadi sangat pendek.
dan saat satu-satunya anak pergi meninggalkan rumah, maka suasana rumah keluarga kembali tinggal suami dan istri saja tanpa anak. Namun pada keluarga dengan 10 anak, tahap ini pun menjadi panjang. Kemudian selanjutnya itu tadi kalau lembaga keluarga. Lembaga lain yang ada dalam masyarakat yaitu lembaga pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, tinggal memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sekarang apa sih lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan adalah satu wadah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian, nah di sini dalam lembaga pendidikan kita dapati beberapa fungsi kegunaan, yaitu pertama bisa kita perhatikan mengurangi pengendalian orang tua. Jadi melalui pendidikan, sekolah, orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak pada sekolah. Jadi orang tua tidak bisa mendidik sendiri dengan alasan bukan memahami materi ajar atau mungkin tidak mendapatkan pendidikan sebelumnya dan karena alasan mungkin bekerja. Kemudian fungsi lembaga pendidikan lainnya yaitu menyediakan sarana untuk pembangkangan. Ini adalah kita tahu bahwa sekolah punya potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Lah, hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang satu hal. Misalkan adanya sikap terbuka. Kadang-kadang kita tahu anak-anak di rumah itu kadang tertutup dengan anggota keluarga. Tapi dengan adanya di wadah lembaga pendidikan, mungkin anak-anak lebih terbuka. Karena bijaknya para pengajar, karena adanya tatanan tersendiri, sehingga mereka nanti akan tidak dan mengurangi adanya pembangkangan ataupun agak bengal. Kemudian yang selanjutnya mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya. Jadi untuk menerima perbedaan, kita tahu beberapa anak punya karakter masing-masing. Jadi jangan sampai salah dalam menangani atau timbangannya. Kemudian lainnya yaitu memperpanjang masa remaja. Jadi pendidikan sekolah ini dapat memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa itu masih tergantung secara ekonomi dari orang tuanya. Kemudian apa saja jenis lembaga pendidikan? Jenis lembaga pendidikan itu ada formal dan informal. Untuk pendidikan formal ini adalah pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat,
dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Nah, sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien untuk masyarakat merupakan perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada generasi muda dalam mendidik warga negara. Selanjutnya anak-anak, lembaga pendidikan lainnya jenis yaitu lembaga pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini merupakan pendidikan alternatif setelah pendidikan formal. Nah, kursus sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal mempunyai kaitan yang sangat erat dengan jalur pendidikan formal. Kemudian selanjutnya anak-anak perhatikan bukunya. Pendidikan non-formal tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya. Karena pendidikan non-formal sangat penting terutama dalam hal penguasaan dan pengembangan keterampilan fungsional. Nah, selain itu, pendidikan non-formal lebih berorientasi pada pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada pendidikan informal, yaitu pendidikan keluarga, disebut juga lembaga pendidikan informal. Lah, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak-anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Anak-anak, pendidikan keluarga juga bisa dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak berada dalam lingkungan keluarga. Demikian anak-anak yang bisa kita sampaikan, dan di situ anak-anak ada evaluasi soal, mohon nanti dikerjakan, dan nanti andai kamu belum jelas, kamu bisa mengulang keterangan saya ini atau membuka buku paket atau buku pembelajaran. Di situ ada 3 materi 3 soal, mohon kalian dikerjakan. Anak-anak, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.